Oke, adik-adik selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Kelapa Gading. Hari ini kita akan beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Alex. Adik-adik juga tadi sudah diminta mempersiapkan kertas dan alat tulis ya. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi pembukaan akan dipimpin oleh Kak Alex. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Kelapa Gading secara online yang boleh kami ikuti. Hadirlah ya Tuhan, pimpinlah setiap kami agar kiranya melalui ibadah ini perjumpaan dengan Tuhan kami alami, hidup yang berubah kami nikmati, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dari ibadah ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, mari mempersiapkan Mazmur berbalasan kita. Mazmur berbalasan hari ini terambil dari Mazmur 18, ayatnya yang 21 sampai yang ke-30. Mazmur ini akan dibacakan secara bergantian oleh Ralf dan juga Livia. Ralf akan membacakan ayat yang ganjil, Livia akan membacakan ayat yang genap. Dimulai dari Ralf dulu ya. Ya, mulai ya Kak. Ya. Nyanyian syukur Daud. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku, menyinari kegelapanku.
Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Oke, demikianlah Mazmur pembalasan yang sudah dibacakan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 57, Roh Kudus Ilhamilah. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Alex Nanlohi. Silakan, Kak. Baik teman-teman sekalian, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama mendapat kesempatan belajar kembali firman-Mu. Waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Selamat pagi adik-adik sekalian, bersyukur boleh melayani hari ini di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Kelapa Gading. Kak Alex akan coba share screen ya, dan berharap juga kita bisa mengikuti dengan berharap sinyal yang baik semua ya. Oke, sebentar. Teman-teman, kesempatan ini sama-sama kita akan melihat apa yang firman Tuhan sampaikan buat kita. Jadi kita bicara tentang bersama Tuhan aku bisa. Ayatnya cukup panjang, tapi nanti Kak Alex akan ajak kita membacanya nanti sambil mengikuti alur ceritanya ya. Nah, Kak Alex ingin masuk dulu mengajak kita melihat begitu ya, bahwa situasi memang tidak mudah. Kita masih dalam situasi corona, dan ini jadi pergumulan yang tidak mudah buat dunia. Karena ini akhirnya bukan cuma masalah kesehatan, bukan cuma masalah harusnya kan kesehatan ya, tapi telah menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik gitu ya. Dan sekarang pun kita sudah masuk dalam new normal. New normal ini bukan berarti virusnya sudah udah tidak ada, tetapi kita harus hidup berdampingan dengan virus itu sehingga semua protokol kesehatan harus kita ikuti. Nah, mungkin kalau mau dibilang tidak terasa sudah 4 bulan di rumah, mungkin bukannya nggak terasa ya, terasa banget begitu. Nah, coba kita ekspresikan emosi kita hari ini. Coba Kak Alex ingin tanya sama teman-teman ya. Kalau mungkin pernah nonton Inside Out begitu ya, ada 5 emosi ya yang digambarkan. Disgust, kesel, takut, senang, sedih, marah. Nah tentu ya tiap kita pasti mengalami itu ya. Tapi kira-kira di dalam 1 minggu terakhir deh. 1 minggu terakhir apa emosi yang paling dominan yang kamu alami? Ya mungkin ada 2-3 gitu ya. Tapi coba pilih apa yang paling dominan ya. Silakan di grup chatnya, di chat roomnya kita coba pilih nomor berapa gitu ya. Silakan. Coba teman-teman kita saling. Wah, Kak Devi nomor 1.
Kak Karen nomor 4. Kak Steven nomor 5. Nomor 5 apa sih, Kak? Nomor 5? Kesel. Oh, kesel. Nggak jadi. Bisa. Sorry ya, ini gambarnya. Ralph 134. Oke, ranking ya. Berarti lagi senang ya, Ralph? Oke, apalagi? Aja deh. Lain? Takut-takut. Jadi Kak Alex harap sih kita bisa coba mengekspresikan ya apa sih yang jadi perasaan kita. Yang lain mungkin Kak Ana nomor 4 begitu ya, lagi takut. Silakan adik-adik, Kak Alex kasih waktu 30 detik lagi, tinggal pilih. Aubrey nomor 2 katanya ya. Sedih. Livia nomor 1. Oke. Ada lagi? Nando nomor 1. Oke, ini ada Andrew nomor 1. Alex boleh dengar nggak satu orang mungkin? Fernando boleh buka mic-nya, terus boleh cerita sedikit kenapa itu pilihanmu. Coba kita dengar sama-sama ya, singkat aja. Kenapa itu yang dipilih? Gimana, Iya, Dek? Kak. Kok milihnya nomor 1? Kenapa? Lagi apa nih? Senangnya kenapa? Kedengaran? Nomor 1 itu senang ya, Kak? Nomor 1 senang. Kamu lagi senang apa? Nomor 1 itu senang ya, Kak? Iya, senang. Ya, tugas-tugasnya nggak begitu banyak, Kak. Nggak kayak biasa-biasanya. Jadi senang ya? Tugas sekolah. Iya, Udah masuk sekolah belum? udah. Udah ya? Oke. Thank you, Nando. Iya, Kak. Livia boleh buka mic sebentar? Livia tadi pilihnya nomor berapa? Lalu kenapa itu pilihannya? Aku pilih 1 karena belajarnya itu dari rumah, terus kayak tugasnya nggak terlalu banyak, Kak. Oh gitu ya. Belum kali, tunggu aja. Ya. Oke, thank you Livia. Nah, teman-teman, apapun perasaan kita, we are a family ya. Kita semua pasti punya perasaan yang berbeda-beda. Nah, sekarang Kak Alex mau coba dulu nih ya. Kak Alex mau coba minta teman-teman coba siapkan alat tulis ya. Coba siapkan alat tulis. Lalu kemudian teman-teman akan mengikuti sebuah perintah yang harus kalian ikuti. Kalian akan coba melakukan satu aktivitas ya. Nah, mungkin Kak Alex akan pilih dulu. Saya akan pilih begini ya. Kak Devi bisa buka mic? Ya, Kak. Bisa ya? Kak Devi suaranya bisa lebih keras? Ya, Kak. Oke. Nah, sekarang begini. Teman-teman, kalian akan ikuti arahannya Kak Devi. Kak Devi bisa lihat di grup Kakak Layan PT. Kak Devi bisa lihat di grup Kakak Layan PT, ada sebuah gambar yang Kak Alex kirim. Oke. Oke? Oke. Kak Alex kasih waktu sekitar 1 menit. 1 menit, Kak Devi coba deskripsikan gambar itu. Dan kakak-kakak ya udah lihat lah gambarnya ya. Tapi buat adik-adik, kalian coba gambar apa yang Kak Devi perintahkan. Ya, Kak Devi, 1 menit, selamat berjuang ya. 1 menit mulai dari sekarang. Siapin alat tulis semua ya. Oke, silakan Kak Devi. Baik. Adik-adik, silahkan gambar lingkaran yang besar di kertas kalian. Sudah buat lingkaran yang besar? Sekarang silahkan gambar segitiga sama sisi di dalam lingkaran yang kalian gambar tadi. Oke. Setelah itu,
silahkan gambar bujur sangkar di dalam segitiga sama sisi yang kalian gambar tadi. Ya, belum sampai 1 menit. Semoga benar ya gambarnya. Boleh, kalau Kak Devi bisa sambil lihat. Nah, sekarang adik-adik, Kak Devi jangan bicara dulu ya. Pokoknya lihat aja. Kira-kira yang benar, yang persis dengan gambar yang diminta, itu berapa adik ya? Nanti lihat di screen ya. Sekarang adik-adik angkat gambarnya, tunjukkan di screen. Semua angkat gambarnya, tunjukkan di screen apa yang jadi gambarmu tadi. Ya, silakan. Tunjukkan di screen. Oke. Kakak-kakak bisa Mana yang lain? lihat ya? Ulang, Karen, ulang. Ayo. Ulang. Angkatnya agak lama ya. Tunjukkan. Deketin ke kamera. Deketin ke Itu kamera, Ralph. adik-adik Oke. yang belum nyalakan video, boleh dinyalakan videonya. Oke, Ralph. Oke. Aubrey. Aurel sama oke. Mana Aurel, lagi? Aubrey, benar nggak? Andrew. Andrew, mana gambarmu, Andrew? Andrew, Ano, Mel, Ano. Ando. Lagi di Oke, gambar. Gata, oke. Lagi di gambar. Oh iya, ada instruksi yang Ada instruksi yang kurang. lengkap ya, Beb. Kurang lengkap, Beb. Oh ya, baik. Tangan Kak Devi. Adik-adik, Mel mana Mel? berapa Kak Devi yang benar? Tadi pas dari semua Devi lihat yang bener persis banget nggak ada sih kita. Kalau boleh ada 100%, 70%, 70% lah gitu ya. ya? Oke. Nah, adik-adik coba lihat ya. Ini gambar yang Kak Devi minta kalian gambar, oke? Nah, Bisa eta. lihat di screen? Kurang... Boleh Kak Alex dengar dari Ralph? Dari Ralph coba. Coba, menurutmu yang kamu gambar sama yang aslinya, sesuai instruksi Kak Devi, apa yang Kak Devi kurang bilang? Coba Ralph dinyalain ininya ya, mic-nya. Kayaknya nggak ada sih Kak kayaknya. Nggak ada. Jadi, tapi kenapa gambarnya nggak sama seperti yang ini? Ada nggak instruksi Kak Devi yang kurang? Kayaknya mungkin segitiganya kurang gede kali ya. Soalnya itu kan agak gede gitu. Punyaku kan agak kecil. Tengah. Iya. Harusnya Kak Devi ngomongnya apa? Ngomong gimana ya? Kalau kamu jadi Kak Devi, untuk membagusi gambarnya, perlu ditambahin ngomong apa? Nggak tahu juga deh Kak. Gimana ya? Oke, thank you. Nggak apa-apa, Ralph. Coba, Aubrey. Kalau lihat gambarnya sama yang gambar yang Aubrey buat, sama nggak? Beda, Kak. Beda. Kalau kamu jadi Kak Devi, Aubrey akan tambahin perintah apa? Nggak tahu. Coba Kak Alex lihat gambarnya tadi. Itu kan ada ditambahin. Oh. Rata-rata bikinnya itu ya, segitiganya kecil ya. Iya. Nah, kalau Kak Devi boleh ngulang begitu, apa yang perlu Kak Devi tambahin sebagai instruksi? Iya, aku bilangnya ketika habis udah lingkaran besar, terus gambarkan segitiga di dalam lingkaran, segitiga sama sisi di dalam lingkaran, di mana setiap sudutnya menyentuh bagian lingkaran yang yang pertama digambar. Gitu. Kalau kayak gitu mungkin pada, oh iya ya, nyentuh ya. Jadi segitiganya gede ya kan. Iya. Thank you Kak Devi. Ini membuat kita sadar memang tidak Makasih, mudah. Kak. Nggak mudah memberi instruksi. Buat kita yang memberi instruksi nggak mudah. Buat yang dengar instruksi juga sama nggak mudahnya gitu ya. Oke. Sekarang boleh nggak Kak Alex pilih lagi satu kakak? Kak Karen bisa nyalain mic-nya dong ya. Oke, Kak. Oke.
Eh, sebentar. Aduh. Saya minta, ini saya kasih waktu sekitar 2-3 menit ya. Bisa tolong? Teman-teman siapin lagi alat tulisnya. Udah terima gambarnya, Ren? Udah nggak? Siap ya. Oke. Kakak-kakak yang lain kalau mau ikutan ya jangan lihat gambarnya dulu. Siap ya, Karen ya. Aduh. Oke, mulai ya. Oke. Di tengah-tengah itu gambar kubus segi empat, segi empat. Nggak pakai tangan, Kotak-kotak. Karen. Oh iya, Kak. Kotak-kotak. Di tengah-tengah gambar kotak. Oke, sudah. Kotak ya, teman-teman. Di sebelah kanan dan kiri kotak itu gambar persegi panjang. Sudah. Di bawah kotak yang tengah tadi, gambar dua kotak yang kecil. Sudah. Ada yang ketinggalan nggak? Boleh diulang, Kak? Oh iya. Tadi pertamanya di tengah-tengah gambar kotak. Dah. Terus di kanan kiri kotak itu gambar persegi panjang. Ini nyatu sih. Kalau udah di bawah kotak yang tengah tadi gambar kotak kecil 2. Dah. Gimana? Ulang. Yang mana kali? Dari Jadi, yang terakhir. Yang terakhir itu kan gambar persegi panjang di kanan dan kiri kotak yang di tengah tadi. Ya. Di bawah kotak tadi itu gambar 2 kotak kecil. Di bawah persegi panjang yang di bawah kotak ya? Di bawah kotak yang di tengah-tengah, Kak. Di bawah kotak yang tengah. Masya Allah, yang mana itu? Masyarakat. Udah. Oke. Di atas kotak yang tengah tadi, yang pertama aku bilang, gambar lingkaran. Di atas lingkaran, gambar segitiga. Sudah. Di dalam lingkaran, gambar... Apa ini ngomongnya? Di dalam lingkaran, gambar 2 lingkaran. Ya. Di bawah 2 lingkaran, gambar segitiga yang dibalik. Udah? Udah, kayak udah sih, Kak. Udah hancur nih kayak ini. Hancur nih kayaknya. Sekarang gini ya. Jangan ngomong dulu, nanti Kak Alex akan kasih kesempatan kakak yang lain mungkin bisa mencoba ya. Tapi kita lihat dulu. Coba adik-adik angkat gambarnya sebentar. Kita lihat. Coba tunjukin. Oke. Livia. Oke. Iya. Oke. Karen kalau lihat berapa banyak yang mendekati? Nggak usah bilang siapa, tapi berapa banyak kira-kira yang mendekati? Itu yang Angry Bird biru punya siapa ya? Aubrey ya? Aha. Atau punya siapa? Aubrey. Oh iya. Itu. Okay. Terus siapa lagi? Aku nggak sempat lihat tadi. Punya Livia sama Agatha sama Nando tadi. Boleh kasih lihat lagi nggak? Dia sempat kelihatan tadi. Tuh Andrew udah. Olivia oke. Andrew oke. Nando? Transformer. Oh ya. Oke lah. Oke deh, udah. Thank you ya.
Coba Kak Alex tanya sama Livia. Livia, waktu dikasih instruksi itu memang langsung kebayang nggak? Iya, Atau kamu bayanganmu sendiri tuh? waktu dikasih tahu yang persegi panjang sama yang 2 kotak di bawah tuh kayak udah kebayang mau gambar ini. Oh, ini bakal gambar apa ya? Kira-kira jadinya gambarnya apa tuh, menurutmu? Kayak orang gitu. Orang gitu ya? Oke. Andrew tadi Ya Kak, waktu dikasih petunjuk begitu, kebayang nggak lagi disuruh bikin apa? kebayang. Terus ya coba Kak Alex lagi lihat gambar Andrew dong. Deketin. Iya, oke, thank you. Susah nggak waktu dikasih instruksi? Atau langsung gampang aja, bikin aja gitu? Awal-awalnya susah, terus Terus? ke belakangnya gampang. Oke deh, makasih ya. Thank you Ya, semua. Kak. Nah, gambarnya ini. Oke, sebagian besar sih mirip ya. Mirip walaupun ada yang tangannya gede gitu ya. Ada yang tadi punya siapa tuh? Kakinya punya Nando kali ya. Kaki, tangan, pisah-pisah kayak Transformer gitu ya. Oke. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan ini, Kak Alex tinggalin dulu permainannya sebentar ya. Tapi kita akan melihat, hari ini kita akan melihat di dalam Yosua pasal 3. Kita akan melihat dalam Yosua pasal 3 ayat 1-17. Ya. Adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat ini di layar. Kak Alex sudah tulis ayat-ayatnya ya. Nah, kita coba lihat, ini satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan umat Israel, mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Nah, waktu itu mereka dipimpin oleh Yosua, ya. Jadi ingat, ini Israel sudah masuk tanah Kanaan, mereka akan segera menaklukkan tanah Kanaan. Musa nggak ikut, Musa sudah meninggal, dan kemudian Yosua lah yang sekarang memimpin bangsa Israel. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang Kak Alex ingin kita pelajari dari kepemimpinan Yosua dan juga umat Allah ketika masa itu, ya, untuk tema kita pagi ini. Nah, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Teman-teman, ini sedikit kalau mau lihat di mana Sitim, coba lihat ya. Nah, coba besarkan di situ ya, itu dalam bahasa Inggris ya. Mereka berkemah di Sitim. Nah, Sitim itu garis-garis yang warna biru itu sungai Yordan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sungai Yordan itu kan mulai dari atas tuh. Dari atas ada yang namanya Danau Galilea, atau biasa disebut Danau Genesaret. Itu mengalir, turun di sungai Yordan menuju ke Laut Mati. Jadi Israel ada di sebelah kanan tuh. Lihat ya, di kanan. Mereka masih ada di Sitim. Mereka mau menyeberangi sungai Yordan. Dan memang kalau kita ingat ceritanya, sesudah mereka masuk ke menyeberang, maka mereka menaklukkan kota Yeriko. Teman-teman bisa lihat ada kota Yeriko di situ ya. Nah, ini diceritakan bagaimana mereka waktu mulai menyeberangi. Jadi setelah itu apa yang terjadi ya? Kita coba perhatikan ceritanya lebih lanjut. Jadi setelah lewat 3 hari, ternyata mereka waktu itu setelah 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Teman-teman, mereka harus mengikuti tabut perjanjian itu. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Kak Alex cek itu secara meter, kira-kira 900 meter.
panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi, tabut itulah yang akan memimpin mereka di depan untuk mulai masuk ke daerah Kanaan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Menarik ya kalimatnya, perbuatan yang ajaib. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Teman-teman, tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Di dalamnya ada loh batu, ada tongkatnya Harun. Jadi itu waktu itu mereka mengangkut ya. Tabut itu masih movable, bisa pindah-pindah gitu ya. Jadi mereka tiap kali berangkat, mereka mengangkat tabut perjanjian itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Segera setelah kamu sampai ke tepi air, sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Nah, teman-teman lihat lagi ya, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa kamu sungguh-sungguh akan dihalaunya. Sungguh-sungguh akan dihalaunya. Nah, lihat nih, ini daftar penduduk Kanaan yang harus dihalaukan ya. Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Nah, Kak Alex kasih petanya lagi. Kalian lihat ya. Coba lihat tuh. Ada nih orang Kanaan. Ini ya, lihat kursor saya. Ini ada orang Kanaan, orang Feris. Nah, ini semua dalam bahasa Inggris ya. Orang Het. Ini orang Het yang ini. Orang Het ya. Ini orang Hewi. Nah, ini di sini yang nggak kelihatan ketutup, ini orang Amori. Jadi memang Tuhan memimpin mereka menduduki tanah Kanaan itu yang di dalamnya ada bangsa-bangsa yang harus dikeluarkan dari situ karena Tuhan mau memberikan tanah itu kepada orang Israel. Maka perhatikan, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Dan ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu yakni Laut Asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Teman-teman, Israel sudah pernah dipimpin Musa melalui Laut Merah. Waktu itu Tuhan melakukan mujizat ketika Musa memukulkan tongkatnya itu, lalu dikatakan airnya terbelah
dua ya, lalu mereka menyeberang di tengah di tempat yang kering. Nah, itu generasinya papa mamanya mereka ini. Yang sama Yosua ini sudah anaknya, sudah generasi kedua. Nah, generasi kedua ini yang dipimpin Tuhan masuk ke tanah Kanaan, perhatikan ya, Tuhan melakukan kembali mujizat melalui Yosua, ya. Nah, mungkin kalau kalian baca ceritanya tadi, ini gimana sih prosesnya? Nah, Kak Alex coba susun secara kronologis. Jadi kalian coba bayangkan ya. Sekali lagi mereka tuh mau menyeberangi sungai dari Sitim, mau nyebrang tuh. Makanya kalau ingat, begitu mereka menyeberang kan mereka sampai ke Gilgal nanti. Lalu dari Gilgal mereka kemudian menyerang Yeriko. Kalau kita ingat ceritanya. Jadi ini kira-kira gambarannya ya. Gambarannya mereka ini di seberang. Yang di depan itu di seberang, lalu itu sungai ya. Tentu sungainya nggak sekecil itu ya. Sungai Yordan itu gede teman-teman ya. Walaupun banyak yang bilang kayaknya sungai Yordan mah nggak gede-gede amat. Tapi tetap aja ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Nah coba lihat ya. Sekali lagi Kak Alex ulangi ceritanya. Jadi Yosua waktu itu bilang sama bangsa itu, ayo kita siap-siap, besok kita akan maju ke tempat itu. Lalu kalau kalian perhatikan, para imam, mereka yang akan mengangkut tabut perjanjian dan akan menyeberang di depan bangsa itu. Maka ini kira-kira tabut perjanjiannya. Diangkat seperti itu dan berjalan di depan bangsa itu. Nah, lalu kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut itu, setelah kamu sampai tepi di sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Nah, teman-teman ada beberapa fakta yang dikasih tahu sama kita. Sungai Yordan itu ya namanya sungai ya pasti dalam, pasti juga. Walaupun mungkin sungai Yordan nggak seluas atau nggak sepanjang Laut Merah, ya laut yang waktu itu dibelah oleh Musa. Tapi teman-teman bisa perhatikan ada keterangan yang Alkitab tulis di sini. Ya, Alkitab mengatakan kalimat ini, Sungai Yordan itu sebak. Nah, ini kita bingung apa sih sebak gitu ya? Sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Teman-teman, ini keterangan yang Alkitab sampaikan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, waktu Kak Alex cari, itu yang dimaksud pada waktu itu sedang musim panen, dan sebagaimana biasanya air sungai Yordan meluap. Jadi memang kan sungai itu ada musim-musimnya. Nah ini kalau musim panen, itu airnya meluap. Makanya lihat gambarnya. Kak Alex sengaja kasih kalian gambar supaya bisa membayangkan ada pohon-pohon itu di tengah, ya, di tengah danau itu. Karena memang airnya meluap sampai ke pinggir-pinggirnya. Jadi saya bisa membayangkan, memang mereka tidak menyeberangi laut seperti Musa membawa bangsa Israel nyebrang laut. Tapi yang mereka seberangi ini adalah sungai yang sedang meluap. Jadi itu juga jadi catatan yang menarik di dalam Alkitab. Lalu ini mungkin yang kita suka bingung begitu ya. Gimana sih polanya? Ternyata agak beda memang dengan apa yang terjadi waktu Musa membelah Laut Merah. Karena kalau kalian lihat ceritanya, Sungai Yordan tidak terbelah dua. Jangan salah ya. Sungai Yordan itu tidak terbelah dua seperti Musa membelah Laut Merah. Waktu Laut Merah kan terbelah dua, lalu kemudian ada dinding air di kiri kanan. Sungai Yordan tidak demikian. Nah ini buat yang baru tahu, oh begitu ya. Dari mana catatannya? Dari ayatnya tadi. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu, kan dari atas, melonjak menjadi bendungan jauh sekali dekat Adam. Dan yang sebelah kiri, yang mengalir ke laut asin atau laut mati, terputus sama sekali. Jadi kira-kira memang gambar ini lebih tepat ya. Lihat, yang sebelah kiri itu nggak ada lagi airnya. Jadi air yang turun dari atas itu yang jadi bendungan. Nah itu gambarnya seperti yang kalian bisa bisa lihat di screen. Nah jadi kalau kalian perhatikan, imam-imam itu pengangkat tabut itu memang kan mereka yang jalan duluan. Ini menarik nih, lihat prosesinya ya. Prosesinya dia ngangkat, habis dia ngangkat tabut, lalu dia masukkan kakinya. Wah itu serem juga. Kalau saya jadi pengangkat tabut waktu itu ya, dia celupkan kakinya waktu masih ada airnya. Agak beda dengan Musa ya. Musa kan dia pukul dulu, kering dulu, baru lewat. Kalau ini enggak. Waktu masih ada airnya dan itu lagi banjir, lagi meluap, Tuhan bilang, ayo
masukkan kaki dulu baru airnya berhenti. Wah, itu langkah iman banget teman-teman. Ya, masukkan kaki, waktu dia masukkan kaki tiba-tiba airnya itu berhenti dari atas. Lalu kemudian perhatikan yang angkat tabut itu disuruh berhenti di tengah. Lalu mereka tuh tetap di tengah sampai semua bangsa nyebrang baru mereka keluar. Jadi ini lucu ya, unik juga ya. Kalau waktu itu kan Musa udah lewat gitu ya. Nah, ini yang tadinya memimpin di depan, ketika sampai di tengah sungai Yordan, dia berhenti di tengah sungai, sambil kita melihat semua umat itu menyeberang. Nah, itu ditulis tadi ya. Para imam pengangkat tabut tetap berdiri di tanah yang kering. Nah, nanti kalau kita lanjutkan, sebenarnya menarik ya. Nanti lihat pasal 4. Di pasal yang keempat ini dituliskan begini teman-teman ya. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang, Tuhan bilang sama Yosua, suruhlah 12 orang itu angkat batu dari tengah sungai. Ya, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dan tempat berjejak kaki para imam, letakkanlah di tempat kamu bermalam nanti. Makanya mesbah pertama yang mereka dirikan di Gilgal, itu adalah mesbah dari batu yang ada di tengah sungai Yordan. Nah, lihat ini ya. Lalu Yosua manggil 12 orang yang ditetapkan. Lalu dia bilang, menyeberanglah depan tabut. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Mereka berapa orang? 12 orang. Ya. Lalu kemudian, dari batu ini apa sih gunanya ngangkat-ngangkat batu dari tengah begitu ya? Apa jadi kuli batu, mau jual batu sungai? Ini tujuannya. Apabila anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu cerita bahwa air sungai Yordan terputus depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman, apa yang menarik ya? Bahwa ini tanda yang Tuhan kasih. Dan lihat lanjutannya ya. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan seperti difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang ke tempat mereka bermalam dan diletakkan di situ. Ya, ditaruhlah menjadi mesbah. Dan apa yang terjadi ketika sudah keluar semua bangsa sudah menyeberang, batu sudah diangkat, maka Yosua pasal 4 ayat 18 mencatat, ketika para imam pengangkut tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, jadi begitu keluar, baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya, dan mengalir seperti dahulu. Nah lihat, Alkitab memberikan catatan yang sama. Mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Wow, luar biasa ya. Begitu kakinya keluar dari sungai, langsung tutup lagi ya. Itu kayak nonton film. Wow, itu luar biasa cara Tuhan. Dan ingat, yang menyeberang itu banyak. Ada yang bilang hampir kira-kira mungkin mereka sekitar 2 jutaan orang yang menyeberang bersama. Ada yang mengatakan demikian. Karena jumlahnya kan ini satu bangsa yang nyebrang begitu ya. Jangan pikir berlima, bertujuh, ya paling 100 orang. Enggak. Ini seluruh bangsa. Nah, Kak Alex ingin simpulkan dari apa yang kita baca hari ini ya. Bahwa teman-teman, di dalam kehidupan kita mau hidup yang berhasil ya. Seperti Israel, berhasil menyeberang, berhasil masuk tanah Kanaan. Tapi ingatlah baik-baik. Hidup yang berhasil itu adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang berhasil bukan sekadar hidup yang kita lakukan, kita jalani, kita adalah tokoh utamanya. Tidak. Hidup yang berhasil adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Karena kita dipimpin oleh Tuhan, penting sekali langkah ini. Taat dipimpin oleh Tuhan. Mengikuti setiap perintahnya, tapi bukan dengan sungut-sungut. Bukan dengan berat hati, tapi dengan sukacita. Kalau Tuhan bilang, jangan bohong. Ya, aduh Tuhan, masa nggak boleh bohong? Jangan pornografi. Tuhan bilang misalnya baca firman-Ku setiap hari. Biarlah itu jadi sukacita kita. Di awal tadi Kak Alex sengaja buat permainan itu,
memang sadar ya, nggak gampang ikuti perintah. Ya buat kita juga dalam anugerah Tuhan sebenarnya kan nggak gampang kasih perintah juga ya. Tapi ternyata kita semua punya pemahaman masing-masing begitu tentang apa yang diperintahkan. Tetapi ketaatan itu penting untuk mengikuti setiap perintah Allah dengan sukacita. Teman-teman lihat, ada kalimat seperti ini. Ini muncul di kitab Yosua. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Dan jangan lupa, Yosua dapat perintahnya dari Allah. Jadi ketika kamu datang ke gereja, ada kakak-kakak, ada kami semua yang juga dipilih Tuhan, boleh melayani kalian, kami kasih pengajaran, kita berkhotbah, kita kasih instruksi yang kami juga dapat dari Tuhan, supaya teman-teman juga alami petunjuk dari Tuhan. Itulah sebenarnya kehidupan yang Tuhan mau. Bukan kehidupan yang melakukan yang kita mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang ditulis di Yosua 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya pikir nggak gampang ya ikuti perintah Tuhan. Kadang-kadang ya ampun, kalau saya jadi Yosua juga ya, coba orang yang angkat tabut, ayo masuk. Terus mereka bilang, gila nih disuruh masuk, airnya lagi meluap, disuruh masuk. Tapi taat sama perintah Tuhan itu, kadang kita nggak bisa ngerti gitu ya. Kenapa sih Tuhan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi itulah keindahan hidup dipimpin Tuhan. Banyak hal yang mungkin kita belum bisa mengerti sekarang. Tapi ingatlah, taat pada perintah Tuhan itu yang menjadikan kita berhasil, itu yang menjadikan kita beruntung. Dan setiap langkah yang teman-teman lalui, itu adalah mujizat. Kalau engkau taat, dipimpin Tuhan, maka langkah demi langkah yang kau nikmati, kau akan lihat mujizat Tuhan. Kalian sedang masuk semester baru, sudah mulai belajar lagi. Teman-teman ingat tema kita hari ini, bersama Tuhan aku bisa. Tapi bersama Tuhan bukan berarti jadikan Tuhan sewaktu-waktu, kalau kita lagi butuh baru cari Tuhan, lagi butuh baru cari Tuhan. Tapi bersama, dipimpin Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Itu menolong kita bisa menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Jadi teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan, dipimpin Tuhan itulah hidup yang berhasil dan beruntung. Bersama Tuhan aku bisa. Kita nggak tahu nih, sampai kapan corona. Kita nggak tahu pergumulan apa nih. Wah, tugas sekolah masih belum banyak, tapi jangan-jangan ke depan makin banyak tugas. Bisa nggak kita lalui? Bisa. Bersama dengan Tuhan, kita dapat kekuatan. Bersama dengan Tuhan kita taat perintahnya. Kita lakukan dengan sukacita. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita sebagai teruna, kakak layan, kita semua melangkah di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah pimpin Israel melalui Yosua. Dan mereka masuk tanah Kanaan. Memang waktu kamu baca ceritanya lebih lanjut, nanti mereka bandel juga ya, jatuh lagi, bikin dosa lagi. Tapi Kak Alex melihat yang indah adalah Tuhan hadir dan menyertai mereka selalu. Disitulah kita senantiasa bisa datang, kembali, berdoa, berharap kepada Tuhan. Selamat menjalani hari-hari ke depan sebagai teruna dengan mengingat prinsip ini ya. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Kalex akan pimpin doa syafaat, sekaligus meresponi firman Tuhan. Kalau ada yang ingin didoakan, silakan. Boleh chat mungkin, atau mungkin ada yang mau buka mic, biar cepat apa yang teman-teman mungkin ingin didoakan secara khusus. Kalau ada, silakan. Apakah ada? Semua sehat? Keluarga sehat? Aku boleh nggak? Boleh. Kak Devi, silakan. Minta tolong didukung dalam doa untuk keluarga besar sih, Kak. Karena udah 3 bulan terakhir banyak banget keluarga yang meninggal. Ada hampir 9 orang.
Itu di Di Kupang sana ada semua apa 3 juga orang. di Di Jakarta? Kupang ada 3 orang. Di Jakarta Papa Aninya Kak Hugo baru kemarin kita penguburan juga. Jadi maksudnya minta dukung dalam doa lah. Kita keluarga besar kayak berturut-turut banyak banget terjadi kehilangan seperti itu, Kak. Oke. Oke, Kak Devi, nanti kita doakan ya. Ada adik-adik yang lain lagi mungkin? Untuk kakak-kakak? Oke ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita bersatu dalam doa. Nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Kak Alex akan berdoa. Jadi nanti kalian ikut ya dengan mic yang tetap off ya. Tapi kita ikut berdoa Bapa kami nanti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa bersama Tuhan kami bisa, aku bisa. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena penyertaan Tuhan. Tetapi untuk mengalami, menikmati pimpinan penyertaan Tuhan, tolong kami juga taat. Taat dengan sukacita, dipimpin oleh Tuhan. Seringkali kami suka ngeluh, kenapa Tuhan minta kami lakukan ini dan itu, kami tidak boleh ini dan itu, tetapi itulah sebenarnya jalan yang Tuhan mau. Jalan kehidupan, jalan keberhasilan. Bukan mengikuti dunia, tetapi mengikuti Tuhan. Hamba berdoa bagi adik-adikku, dari Persekutuan Teruna GPIB Kelapa Gading, dan seluruh kakak layan kami semua Tuhan. Biarlah kami terus dipimpin oleh Tuhan. Seperti Israel yang berhasil melewati sungai yang begitu menakutkan. Tapi karena Tuhan hadir, Tuhan memimpin, maka mereka bisa melaluinya. Terima kasih. Kami sungguh berdoa bagi setiap kami memasuki semester yang baru, belajar secara jarak jauh yang tetap terjadi. Biarlah kami terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Banyaknya waktu yang kami miliki di rumah, biarlah tidak membuat kami malas-malasan, tidak membuat kami melupakan disiplin-disiplin yang perlu kami lakukan. Biarlah setiap hari kami tetap punya waktu membaca, merenungkan firman-Mu. Setiap hari kami bisa bagi waktu untuk belajar dengan baik, untuk bermain atau melakukan aktivitas yang lain, termasuk juga menolong keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan juga pergumulan untuk Kak Devi dan keluarga di dalam kesedihan yang mereka alami, karena dalam beberapa bulan terakhir ini saja ada 9 orang keluarga yang Tuhan panggil kembali kepadamu. Ini jadi satu hal yang mereka rindukan di dalam anugerah-Mu, Tuhan. Hiburkan dan nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu bagi keluarga ini untuk terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Bahwa kami sangat terbatas, kami rapuh. Selama masih ada waktu, biarlah kami terus boleh berharap, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan juga jadi berkat bagi keluarga. Karena kami tidak tahu sampai kapan kami diizinkan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tapi satu hal yang pasti, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kami pun bisa jadi berkat di tengah keluarga. Hiburkan secara khusus juga untuk Kak Hugo, karena Papa Ani yang dia kasihi juga telah kembali kepada Tuhan. Tuhan juga kiranya menghiburkan seluruh keluarga besar. Kami menyerahkan juga untuk pergumulan pribadi-pribadi kami di tengah masa pandemi ini, kesulitan ekonomi, kesulitan belajar, kesulitan relasi di dalam keluarga yang mungkin terjadi. Ajar kami untuk terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Kami juga mengingat untuk gereja kami, GPIB Kelapa Gading, berkati terus di tengah pandemi ini, tetap jadi gereja yang terus boleh bersaksi menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Bersyukur bersama Gerakan Pemuda hari ini, dalam peringatan ulang tahun yang ke-70, kami berdoa biarlah juga Tuhan menyertai Gerakan Pemuda terus untuk boleh berkarya di tengah-tengah gereja dan bangsa kami. Menyerahkan juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, presbiter, pengurus pelkat, pelayan, komisi-komisi, tim yang ada, biarlah semua bisa bekerja dengan baik juga Tuhan, dalam mewujudkan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja kami. Menyerahkan secara khusus juga untuk bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi ini. Biarlah pemerintah bangsa kami
yang harus membuat keputusan-keputusan yang penting terkait dengan berbagai hal untuk masyarakat banyak, biarlah diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati secara khusus juga orang-orang yang ada di garda terdepan, para medis, dokter, orang-orang yang bekerja bidang farmasi, analis, biarlah juga Tuhan pakai juga untuk membawa pemulihan di tengah-tengah kondisi ini. Dan seluruh dunia Tuhan, yang juga mengalami hal yang sama, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa, Tuhan pulihkanlah dunia ini. Dan pakai kami juga membantu di mana kami hadir. Boleh jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kami naikkan dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Kak Alex, untuk firman yang sudah dibagikan bagi kita. Adik-adik, tadi ilustrasi juga sangat menarik ya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Alex. Bagaimana kita bisa, selama kita mengikuti pimpinan Tuhan, kita taat pada Tuhan. Oke adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberi persembahan. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 84, Inilah Ungkapan Syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Usaha aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku untuk maksud-Mu. Adik-adik, untuk doa persembahan, saya boleh minta Agatha mendoakan persembahan kita. Mic-nya boleh dibuka, Agatha. Oke. Iya, Kak. Mulai, Kak. Ya. Tuhan berkatilah persembahan kami. Semoga persembahan kami diterima oleh-Mu, Tuhan. Berkati semua anggota PT, Tuhan. Berkati mereka. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Amin. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 107. Ikutlah Tuhan dalam terang. Tuhan dalam terang, ketinggalannya gelap, dan ingat kewajibanmu, bukan
Mari kita sama-sama menaikkan doa kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami yang Tuhan boleh pimpin dari awal Tuhan hingga akhirnya. Tuhan kiranya terus memimpin semua kami, kakak-kakak terus, dan juga seluruh anggota Persekutuan Teruna GPIB Kelapa Gading. Biarlah melalui persekutuan kami ini kami bertumbuh dalam Tuhan dan terus boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah kami dan kami mohonkan berkat Tuhan atas kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih Kak Alex sudah mau firman. Terima kasih kakak-kakak dan adik-adik yang sudah join pagi hari ini. Boleh di-unmute mic-nya biar bisa mengucapkan salam. Ya, thank you. Terima kasih Kale. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Andrew ya yang sudah mengiringi Ya kita. Pak. Terima kasih. Dan juga adik-adik. Ada yang mau disampaikan atau kita hari ini nggak ada game dulu ya? Saya masih punya utang 3 sama Ralof, sama Mel, sama si Neville nggak ada ya hari ini ya? Oke, nanti saya siapin dulu. Saya belum sempet. Maaf juga videonya juga nggak bisa nyala karena kesalahan teknis. Ada L. L udah gondrong. Iya, rambutnya Aku habis gondrong. Gile. Ganteng. Tuh. Dadah. Terima kasih banyak untuk Gata dan Oh siapa? iya, Satu lagi. Agatha. Siapa kok lupa? Gilbert. Gilbert. Keren Oh, videonya. Aku padamu. Makasih ya. Bikin lagi dong. Aku nanya dong, itu kalian benar-benar bikin dari scratch nggak animasinya? Itu cuma ngisi suaranya doang. Isi suara berarti, tapi animasinya ada. Ada. Kok bisa ngepas sih? Ya. Asli keren banget. Oke lah. Asli. Nanti bikin konten-konten yang lain ya. Nantikan di YouTube kami gitu dong. Oh ya, adik-adik, informasi juga tanggal 9 Agustus kita akan ada ibadah peralihan PH ke PT. Jadi nanti tanggal 9 Agustus kita ibadah Zoom-nya gabungan ya dengan adik-adik PA. Dan kita akan kedapatan teman-teman baru dari PA. Ya, ini akan menjadi satu memorial ya. Jadi kita menyambut teman-teman kita yang baru secara online nih. Kita perlu ambil batu nggak nih buat sebagai peringatan ya, Kak? Ambil foto. Ada berapa orang nanti yang diterima, berarti jumlah batunya sama kayak ini. Gitu ya. Jangan, ini punya El tuh.